Halo Rebahaners, di planet Mars, di planet Pluto, di planet Bumi, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Joey Wi. Di video kali ini saya merangkum sebuah film yang berjudul Limitless, rilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang pria malas, pengangguran, dan memiliki masa depan yang suram. Namun, kehidupannya berubah seketika setelah ia meminum sebuah pil misterius. Penasaran? Langsung aja, gak usah lama-lama, mari kita nonton. Kisah berfokus kepada seorang pria pengangguran yang terlihat sangat urakan. Dia bernama Edward Mora atau biasa dipanggil Eddie Mora. Eddie mempunyai seorang pacar bernama Lindy. Sebenarnya, Eddie memiliki pekerjaan sebagai penulis. Namun, Eddie tergolong orang pemalas hingga dia tidak produktif sama sekali. Pada suatu hari, Lindy meminta putus kepada Eddie karena semua biaya hidup mereka ditanggung oleh Lindy. Dan Eddie pun belum memiliki penghasilan sama sekali. Oleh karena itu, Lindy memutuskan untuk berpisah dengan Eddie agar ia lebih mandiri dan tidak malas. Dan tentunya mempunyai masa depan yang cerah. Diketahui juga bahwa sebelumnya Eddie pernah menikah dengan perempuan yang bernama Melissa Gunn. Namun rumah tangganya pun kandas. Kemudian saat Eddie sedang berjalan dengan perasaan galau, dia bertemu dengan mantan abang iparnya, mantan istri yang bernama Vernon Gunn. Dulunya Vernon adalah seorang pengedar narkoba, tapi ia telah berhenti dan sekarang bekerja di perusahaan farmasi. Mereka berdua mengobrol di kafe, dan di dalam obrolan itu Eddie menceritakan pengalaman yang ia alami. Vernon mencoba memberi solusi dengan memberikan sebuah pil transparan. Vernon pun mengatakan jika pil itu dapat menstimulasi otak agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Dengan pil itu, maka dapat menstimulasi otak dan dimanfaatkan sampai 100%. Pada awalnya, Eddie ragu dengan pil tersebut. Namun, kondisi Eddie yang sedang galau dan banyak masalah hidup, akhirnya Eddie pun meminum pil tersebut dengan harapan dapat memperbaiki kinerjanya. Saat ia sudah sampai di apartemennya, Eddie sudah dihadang oleh istri muda pemilik apartemen yang bernama Valerie yang tentunya untuk menagih uang sewa. Pada saat itu, reaksi dari pil tersebut mulai bekerja. Tanpa diduga, pandangan dan pikiran Eddie langsung berubah. Eddie seolah menjadi seorang yang jenius, dia berbicara dengan lancar, tertata, dan mengingat hal-hal yang dulu ia pelajari. Eddie juga dapat menjelaskan mengenai buku yang dibawa oleh Valerie. Padahal, Eddie hanya membaca sekilas buku itu 12 tahun yang lalu. I'd seen it before, 12 years ago in college. Oleh karena itu, Eddie mendadak menjadi teman ngobrol yang asik buat Valerie. Eddie juga membantu Valerie dalam menyusun makalah untuk tugas kuliahnya yang dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 jam saja. He was pleased. Kemudian, Eddie merapikan tempat tinggalnya yang selama ini berantakan. Namun, pas pagi harinya, ketika Eddie terbangun, ia kembali ke Eddie yang dulu. Dikarenakan efek pil itu hanya 8 jam saja. Eddie yang penasaran dengan pil tersebut kembali menemui Vernon. Sampai di tempat Vernon, Eddie kaget melihat wajah Vernon yang lebam seperti habis berkelahi. Vernon yang sudah tahu maksud kedatangan Eddie memberitahu bahwa nama pil itu adalah ZT. Vernon juga mengatakan jika harga per butirnya mencapai $800. Vernon lalu meminta Eddie untuk mengambilkan jasnya di laundry dan untuk membelikan sarapan untuknya. Dan tentunya akan memberikan pil itu secara gratis. Sepulangnya membeli sarapan, Eddie terkejut karena mendapati Vernon telah mati dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Eddie kemudian segera menghubungi polisi. Sembari menunggu polisi datang, Eddie pun menduga jika seorang yang membunuh Vernon adalah orang yang menginginkan pil NZT juga. Oleh karena itu, Eddie kemudian mencari pil itu. Setelah mencari ke semua tempat, akhirnya Eddie menemukan pil NZT tersebut dan sejumlah uang di balik oven. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan Eddie dibawa ke kantor polisi untuk sebagai saksi. Dari uang dan pil yang ditemukan, membuat Eddie berubah menjadi 180 derajat. Dia berpenampilan lebih rapi dengan pemikiran yang jenius. Maka tak heran, kini ia dapat berbicara di kalangan eksekutif.
sampai dia dibiayai liburan oleh teman kayanya itu. All my fear. Selanjutnya, Eddie yang pada dasarnya orang pintar, memiliki niatan untuk maju. Kemudian, ia mempelajari jual beli saham dari buku dan internet serta memulai praktek jual beli. Walaupun sebagai pemula, Eddie langsung melejit dalam pasar saham. Meski telah berhasil, Eddie merasa modal yang ia salurkan ke pasar saham terlalu kecil. Kemudian, ia memberanikan diri meminjam uang kepada rentenir yang bernama Gennady. Setelah itu, Eddie semakin menggila dan menembus batas. Ia mendapat keuntungan sebesar 2 juta dolar dalam waktu 10 hari. Prestasi Eddie tentu membuat booming dunia pasar saham. Kemudian Eddie pun ditawari Kevin untuk bekerja di perusahaannya. Mantan pacar yang lama pun, yang bernama Lindy, akhirnya meminta balikan lagi. Dasar wanita. We started up. Pagi harinya, ketika Eddie dan Lindy sedang berjalan-jalan, Eddie merasa ada orang yang mengikuti, sehingga Eddie lebih waspada. Kemudian, presiden perusahaan tempat ia bekerja penasaran dengan Eddie dan ingin bertemu dengannya. Dia bernama Carl Van Loon. Carl Van terkesima dengan kemampuan Eddie dalam menganalisis sebuah pergerakan saham dan juga profil perusahaan. Carl selanjutnya meminta Eddie untuk kembali menemuinya besok pagi. Pada sore harinya, ketika Eddie pulang, dia tiba-tiba tidak ingin masuk rumah. Dia memilih berjalan-jalan hingga membawanya ke tengah kota dan berlanjut sampai di sebuah bar. Di sana Eddie meminum tequila dan ternyata pil itu bereaksi dengan minuman alkohol yang menyebabkan Eddie tak mengendalikan dirinya selama 18 jam. Selepas dari bar, Eddie lalu mengajak seseorang wanita untuk prot-prot di hotel. Dan orang yang kemarin mengikuti kembali membuntuti Eddie. Kemudian saat di parkiran, Eddie tak sengaja menyinggol salah seorang sehingga mereka terlibat cekcok hingga berujung perkelahian. Tapi entah mengapa, meskipun Eddie tak pandai berkelahi, ia dapat mengalahkan orang tersebut hanya dengan mengingat pergerakan kungfu di film yang pernah ia tonton. Besoknya, ketika Eddie sedang rapat dengan Carl, Eddie dikejutkan dengan berita pembunuhan seorang wanita muda yang ia kenal tadi malam. Eddie sontak keluar dari pertemuan itu dan syok karena dia tidak mengingat apapun yang telah ia lakukan 18 jam terakhir. Eddie pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Di apartemen, Eddie pun mendapat telepon dari mantan istrinya Melissa yang memperingatkan agar Eddie tidak berhubungan lagi dengan pil NZT. Eddie pun meminta bertemu dengan Melissa. Eddie tampak kaget dengan kondisi Melissa yang pucat. Melissa mengatakan jika beberapa tahun yang lalu dia pernah mengonsumsi pil NZT. Tapi ketika dia berhenti, Melissa malah sakit dan sulit berkonsentrasi. Melissa pun lalu berpesan kepada Eddie agar dia berhenti mengonsumsi pil NZT tersebut. Namun jangan langsung berhenti. Dia harus sedikit demi sedikit mengurangi dosisnya supaya dia tidak seperti dirinya. Kemudian ketika dia pulang, Eddie dikejutkan dengan keberadaan Gennady, si rentenir yang mau menagih hutang. Ketika Gennady mau memukul Eddie, ia tertarik dengan pil NZT yang sedang dipegang oleh Eddie. Eddie mengatakan jika itu adalah aspirin. Tapi Gennady yang penasaran tetap memakan pil tersebut. Lalu Eddie pergi ke bank untuk melunasi hutang tersebut. Selanjutnya Eddie pulang ke rumah dengan tergopoh-gopoh, tapi dia tidak kuat lagi hingga ia pergi ke kantor Lindy untuk meminta bantuan agar Lindy mengambilkan pil NZT ke apartemennya. Pada kesempatan itu, Eddie juga mengakui bahwa kecerdasannya selama ini berkat dia mengonsumsi pil NZT. Lindy pun langsung marah. Namun, ketika ia melihat Eddie sedang sakau, Lindy akhirnya mengambilkan pil itu ke apartemen Eddie. Setelah itu, di jalan, Lindy kembali diikuti oleh lelaki misterius yang selama ini mengikuti Eddie. Namun tak hanya mengikuti, lelaki itu bahkan hendak menyerang Lindy. Lindy pun mencoba meminta bantuan kepada orang,
Namun naasnya, lelaki itu malah membunuh 2 orang yang hendak menolong Lindy. Lindy kemudian bersembunyi sembari menelpon Eddie untuk meminta solusi. Eddie pun menyarankan agar Lindy mengonsumsi pil NZT. Dan perasaan ragu, akhirnya Lindy mengonsumsi pil itu dan seketika dia tahu cara meloloskan diri. Lindy kemudian lari ke arah tempat Sky dan menggunakan sepatu Sky milik anak-anak untuk menyerang lelaki misterius itu. Sehingga Lindy berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Lindy dan Eddie menginap bersama di hotel. Pada pagi harinya, Eddie berjanji pada Lindy tidak akan mengonsumsi pil NZT lagi. Lindy yang masih marah kemudian pergi dan semenjak saat itu, Eddie mempelajari efek samping dari pil NZT dan mulai mengurangi penggunaan pil tersebut. Selanjutnya, Eddie menemui Carl untuk membahas suatu kerjasama. Eddie pun menjelaskan apa yang akan dikerjasamakan dengan Carl. Carl pun setuju dengan tawaran Eddie dan memberikan fasilitas yang mewah dan rumah dengan pengamanan super maksimum. Carl tahu jika Eddie keluar dari perusahaannya, maka dia berpotensi menjadi lawan terbesarnya. Sementara itu, Gennady yang mulai ketagihan dengan pil NZT selalu meneror Eddie. Eddie yang mulai tidak nyaman dengan tingkah Gennady menyusun rencana agar ia dapat lepas dari rentenir itu. Eddie juga menyewa bodyguard untuk menjadi pengawalnya. Selanjutnya, Eddie menemui apoteker untuk melakukan pengembangan terhadap pil NZT. Eddie memberikan waktu selama 6 bulan untuk bayaran mencapai $2 juta. Namun, masalah masih belum selesai. Eddie pun masih harus dihadapkan dengan kasus kematian Vernon dan juga wanita muda yang ia kencani di hotel. Eddie pun menyewa pengacara termahal yang ada di New York, sehingga dia berhasil bebas dari tuduhan. Namun sayangnya, ketika dia sedang menjalani pemeriksaan, pengacara itu mencuri pil NZT miliknya. Selanjutnya, Carl dan Eddie akan melakukan penandatanganan dengan salah satu investor terbesar bernama Hank Enfield. Namun, istri Hank mengabarkan jika suaminya sedang mengalami koma dan penandatanganan pun harus ditunda. Ketika Eddie mengantarkan Hank keluar, Eddie dikagetkan jika ajudannya adalah orang yang menyerang Lindy tempo hari. Lalu, ketika di toilet, Eddie baru sadar jika pil NZT-nya telah hilang. Eddie menduga jika pengacaranya lah yang mencuri pil itu. Tak lama kemudian, Eddie menerima paket yang ternyata isinya adalah tangan bodyguard-nya. Kemudian Eddie pulang ke rumah dengan keadaan galau karena kehilangan pil NZT dan terancam sakau karena tidak ada pil itu. Beberapa lama kemudian, Gennady dan anak buahnya menggedor rumah Eddie. Eddie yang panik mencoba melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung daripada ia disiksa oleh Gennady. Namun, tiba-tiba Eddie teringat jika masih ada satu pil NZT yang masih tersisa. Tapi ketika Eddie akan memakannya, pil itu malah jatuh hingga Gennady dan anak buahnya pun bisa masuk ke rumah. Kemudian Gennady menghajar Eddie habis-habisan. Dia juga menunjukkan cara baru memakai pil NZT, yaitu dengan cara mencairkannya dan menyuntikkannya dalam darah dengan tujuan efek yang ditimbulkan lebih lama. Sementara itu, anak buah Gennady sibuk menggeledah rumah Eddie. Eddie pun memanfaatkan kelengahan mereka dengan mengambil pisau dan langsung menusukkannya ke badan Gennady. Eddie yang masih lemas tentu tak bisa melawan anak buah Gennady. Kemudian, Eddie pun mempunyai ide untuk meminum darah Gennady yang masih mengandung pil NZT. Sehingga ia kembali memiliki energi dan akhirnya bisa membunuh anak buah Gennady.
Selanjutnya, Eddie menerima kabar bahwa Hank Edward meninggal dunia. Kemudian, dia menemui ajudan Edward untuk membantu Eddie mengambil NZT dari tangan pengacaranya. Akhirnya, pengacara itu dipukuli hingga pingsan oleh mereka berdua. Dan pil NZT pun kembali di tangan Eddie. 1 tahun kemudian, karir Eddie semakin melonjak dan menjadi seorang politikus dan menduduki jabatan sebagai senator. Yang kemudian Carl menemui Eddie untuk mengajaknya kembali bekerja sama. Karena Carl ingin mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Namun Eddie menolaknya dan Carl pun mengancam akan membeberkan rahasia Eddie mengkonsumsi obat terlarang. Carl pun juga mengatakan jika dirinya telah membeli sebuah laboratorium yang memproduksi NZT. Namun, Eddie tak khawatir karena dia telah menyewa apoteker untuk melakukan pengembangan terhadap pil NZT. Agar pil NZT menjadi lebih maksimal dan aman dikonsumsi jauh sebelum Carl membeli laboratorium. Dengan NZT generasi baru ini, Eddie bahkan bisa memperhitungkan kecepatan sebuah truk yang akan menabrak sebuah taksi, yang mana hal itu cukup membuat Carl terkejut. Selain itu, Eddie mengatakan jika dia telah mengetahui semua kebusukan Carl. Dan Eddie juga menambahkan jika penyakit jantung Carl semakin kronis hingga kemungkinan tahun depan ia tak bisa maju menjadi calon presiden. Dengan semua kecerdasan dan kemampuan yang sudah dimiliki Eddie, sekarang Carl pun tidak mungkin bisa menang dari Eddie. Dan Carl pun menjadi lebih insecure. Mendengar ucapan Eddie, Carl langsung pergi dan Eddie pun ikut pergi untuk menemui Lindy. Dari sini, kita bisa belajar bahwa semua hal buruk tidak mesti berakhir dengan tragis. Karena jika kita pintar memanagenya, maka hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dan kemungkinan yang tidak terbatas. Dan inilah Limitless.